Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hidayahnya kita bisa dapat berkumpul dalam sidang ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen penguji 1, yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen penguji 2, yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen penguji 3. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Ahmad Kusyairi Eskom Mkom yang sudah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi tugas akhir ini. Dan terima kasih juga untuk para dewan penguji sekalian. Izinkan saya pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Dispenser Penuangan Air Minum Otomatis berbasis Arduino menggunakan metode prototype. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang. Pada era modernisasi ini, pada umumnya dispenser digunakan masih menggunakan cara manual, yaitu untuk mendapatkan air minum pengguna harus menekan keran terlebih dahulu. Sistem otomatis saat ini sudah banyak diterapkan dalam seluruh perihal. Salah satunya dalam pengisian dispenser air minum ini. Permasalahan lainnya yaitu tidak adanya kepraktisan dalam penggunaan dispenser penuangan air minum ini, sehingga harus menekan keran terlebih dahulu. Dengan adanya dispenser otomatis ini, untuk mempermudah dalam pengisian air minum gelas, hanya cukup menghampiri dispenser tersebut dan akan mengeluarkan air secara otomatis. Diharapkan perlengkapan ini bisa menjadi alternatif untuk rumah tangga ataupun pelaku usaha. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu di sini ada 4. Pertama, prototipe ini dibangun menggunakan Arduino Uno, Node MCU, LCD, relay, kabel jumper, water pump, sensor ultrasonic, baterai DC, buzzer dengan rancangan feeding dan komunikasi data menggunakan internet atau paket data, dan menyampaikan informasi berupa pesan via Telegram. Lalu, prototipe dispenser otomatis ini hanya mengeluarkan satu jenis air, yaitu hanya air suhu normal saja. Prototipe dispenser otomatis ini hanya bisa mengeluarkan air saja secara otomatis ketika sensor mendeteksi terdapat objek seperti gelas di hadapannya. Terakhir, metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan prototipe yang dinilai lebih cocok dengan penelitian ini. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang dispenser penuangan air minum otomatis tanpa harus menekan keran terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem notifikasi bunyi dan notifikasi ke aplikasi via Telegram. Selanjutnya, metode penelitian terdapat pada bagian kedua, yaitu model pengembangan dan kerangka pemikiran. Pada model pengembangan prototipe, di sini terdapat tahapan, yaitu pertama, komunikasi, quick plan, modeling, quick design, konstruksi of prototype, development, delivery, and feedback. Lalu selanjutnya, pada bagian kerangka pemikiran terdapat beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, yang dimana suatu masalah yang ada kemudian dikembangkan oleh pengembang. Lalu batasan masalah, yaitu bagaimana cara membuat sistem dan apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat prototipe tersebut. Lalu perumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat sistem prototipe yang akan dibangun, sehingga menjadi suatu pengumpulan data, komunikasi, perancangan, membangun prototipe, dan menguji coba prototipe. Maka terciptalah hasil produk yang berjudul Rancang Bangun Dispenser Penuangan Air Minum Otomatis berbasis Arduino menggunakan metode prototipe. Selanjutnya, analisis dan desain.
kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk membuat dispenser, yaitu di sini ada gambar Arduino yang berfungsi sebagai microcontroller yang diprogram menjadi sistem dispenser otomatis. Lalu .mcu digunakan sebagai pengirim notifikasi pesan dan beberapa fungsi perangkat lainnya. Kemudian buzzer sebagai alarm ketika air di dispenser akan mau habis. Kemudian kabel jumper digunakan sebagai kabel penghubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Lalu water pump berfungsi sebagai alat penyedot air dan mengeluarkan air pada wadah dispenser. Relay berfungsi sebagai mengendalikan arus listrik. Kemudian baterai kotak 9 volt berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Sensor ultrasonik sebagai deteksi tangan dan deteksi kerendahan air pada dispenser. LCD berfungsi untuk menampilkan informasi berupa teks pada layar. Papan breadboard digunakan sebagai papan percobaan pengganti papan PCB. Selanjutnya, desain use case diagram dispenser otomatis. Ada beberapa sistem user dan saling berinteraksi. Dimulai yaitu dengan sistem LCD, display, dispenser, standby. Kemudian user gelas mendekati ke sensor 1 sampai terdeteksi. Kemudian sistem water pump membaca mengeluarkan air melalui selang. Lalu LCD menampilkan sebuah teks dispenser sedang digunakan. Kemudian sensor 2 mendeteksi kerendahan air di dalam wadah. Buzzer bunyi dan mengirim output notifikasi ke Telegram kepada user. Lalu user menerima pesan notifikasi via Telegram. Selanjutnya, flowchart dispenser otomatis yaitu memiliki alur mulai dari start atau mulai inisialisasi input dan output. Kemudian LCD display, dispenser, standby. Kemudian sensor 1 mendeteksi gelas. Jika tidak, sensor akan mengulang mendeteksi kembali gelas. Jika ya, water pump on menyala mengeluarkan air. Lalu LCD display dispenser sedang digunakan. Kemudian sensor 2 mendeteksi kerendahan air dalam wadah penyimpanan. Jika tidak, sensor 2 akan mendeteksi kembali kerendahan air. Jika ya, .mcu mengirimkan notifikasi via Telegram kepada user. Selanjutnya, user menerima pesan notifikasi Telegram. Lalu dispenser akan segera habis, silakan isi air kembali. Selesai. Selanjutnya, desain rancangan user interface merupakan tampilan dari aplikasi. Di sini terdapat aplikasi via aplikasi Telegram, koneksi internet, dan dispenser otomatis. Jadi, perangkat ini saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, di sini ada implementasi perangkat keras dispenser otomatis. Bisa dilihat ada Arduino yang terdapat saling terhubung dengan buzzer, LCD, relay, sensor, baterai DC 9 volt, water pump, .mcu, dan breadboard. Kemudian, untuk pengujian program menggunakan metode pengujian black box. Yang pertama, inisiasi awal, kemudian alat dihubungkan kepada USB power, lalu perangkat semua terhubung. Hasil sesuai. Yang kedua, sesuai saat sensor 1 mendeteksi objek, kemudian sensor mendeteksi gelas, LCD menyala, relay on, full pump on, hasil sesuai. Yang ketiga, sensor 1 tidak mendeteksi objek, lalu sensor tidak merespon, kemudian LCD menyala, full pump off, hasil sesuai. Keempat, relay menerima perintah sensor, kemudian sensor 1 mendeteksi objek, lalu full pump on, LCD menyala, hasil sesuai. Kelima, saat sensor 2 tidak mendeteksi kerendahan air 10 cm dalam wadah, buzzer tidak merespon, kemudian buzzer tidak bunyi, tidak mengirimkan notifikasi via Telegram. Hasil sesuai. Keenam, saat buzzer bunyi, kemudian sensor 2 mendeteksi kerendahan air 10 cm. Lalu .mcu mengirimkan notifikasi via Telegram, hasil sesuai. Yang ketujuh, terakhir, .mcu menerima perintah. Lalu sensor 2 mendekati, kemudian user menerima pesan via Telegram, hasil sesuai.
Jadi kesimpulan dari pengujian black box ini bahwa alat ini sesuai dengan apa yang diharapkan 100%. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, rancang bangun dispenser penampungan air minum otomatis berbasis Arduino menggunakan metode prototipe dapat berfungsi mengeluarkan air minum secara otomatis, dapat mengirimkan notifikasi bunyi dan menerima pesan via Telegram. Kedua, prototipe ini dapat digunakan sebagai alat bantu dan melakukan kegiatan dalam pengisian air minum dengan praktis tanpa harus menekan keran terlebih dahulu dan mengontrol air dalam wadah dispenser tanpa harus melihat kondisi air di dalam wadah. Syarat utama dalam pengendalian alat ini adalah koneksi internet yang terhubung ke perangkat hardware yaitu Node MCU dan handphone yang digunakan untuk membuka aplikasi Telegram. Yang ketiga, Sistem dapat mengirim feedback kepada user sebagai tanda bahwa sistem merespon sesuai perintah untuk mengirimkan pesan notifikasi bahwa air akan segera habis, silakan isi kembali. Terakhir, keempat, berdasarkan hasil pengujian dengan black box, alat berjalan 100% seperti yang diinginkan. Kemudian, saran yang pertama, sensor ultrasonic memiliki kelemahan yaitu dapat mendeteksi bentuk apa saja yang mendekatinya. Yang kedua, pada aspek sistem saran yang dapat disampaikan yaitu melakukan perawatan pada setiap sistem agar sistem tidak terjadi masalah dan melakukan pembaruan sistem jika diperlukan. Yang ketiga, dalam aspek penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuat sistem kontrol dengan menggunakan aplikasi Telegram atau menggunakan aplikasi lainnya yang dapat membuat lebih baik lagi dan dapat mengendalikan peralatan rumah lebih banyak lagi. Keempat, pada saat menggunakan alat ini, pastikan sinyal jaringan internet yang terhubung pada alat Node MCU dan handphone yang digunakan untuk membuka aplikasi Telegram sangat stabil dan baik, agar proses pengiriman pesan dapat berhasil dan lancar tanpa kendala. Selanjutnya, di sini terdapat demo hasil produk yang telah di-upload ke YouTube. Di sini ada link dari videonya. Selanjutnya di sini jurnal publish tampilan, yaitu di sini saya sudah membuat jurnal dan sudah dipublish dengan link Aji yang sudah dibimbing dengan dosen pembimbing saya. Lalu selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sidang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.